Oke. Kita bahas yang kemarin masih nih. Jenis pencemaran. Yang terakhir soal nomor 4 ya kan? Cara mengatasi hal seperti gambar di atas. Ini adalah kita melakukan penyaringan terlebih dahulu. Jangan sampai sampahnya itu masuk ke aliran air, contohnya ke sungai atau ke laut ya. Jadi kita saring. Nah, sampahnya ini dibawa ke pembuangan sampah supaya airnya kembali bersih. Oke, yang kelima pertanyaannya. Yang tidak termasuk air limbah non domestik. Ayo. Apa itu limbah domestik? Nah, yang tidak termasuk adalah air limbah rumah tangga, ya. Air limbah rumah tangga itu tidak termasuk air limbah non domestik. Karena limbah rumah tangga itu kita sebut limbah domestik. Kalau yang non domestik ada limbah pertanian, limbah peternakan, limbah pertambangan, limbah industri, ya. Itu non domestik. Tapi kalau yang domestik limbah rumah tangga. Lalu nomor 6, tindakan yang termasuk ke dalam eksploitasi hutan kecuali tebang pilih hutan. Apa itu tebang pilih? Kalau tebang pilih itu gimana? Ya dipilih berarti yang tua nanti kita tebang, terus kita ganti dengan yang muda. Itu dia maksudnya tebang pilih. Jadi yang tidak termasuk eksploitasi hutan adalah tebang pilih. Kalau penggundulan jelas eksploitasi hutan kan, pembakaran hutan sama penebangan hutan secara brutal. Lalu pertanyaan yang ketujuh, yang tidak termasuk dampak eksploitasi hutan. Apa yang tidak termasuk dampak eksploitasi hutan? Meningkatnya ekosistem di dalam hutan. Ini kalau meningkatnya ekosistem di dalam hutan berarti semakin baik ya kan? Misalnya bertambahnya jenis herbivora, bertambahnya jenis karnivora, ataupun jenis tumbuhannya yang bertambah, ekosistemnya maka akan semakin baik. Nomor 8. Coba baca dulu si Jeffrey. Jeffrey, pencemaran. Ya, Miss. Pencemaran disebabkan oleh jenis logam berat merupakan jenis pencemaran kimiawi. Kalau pencemaran yang disebabkan oleh jenis logam berat ini termasuk jenis pencemaran kimiawi, ya. Kalau pencemaran fisik, ada yang tahu pencemaran fisik itu apa contohnya? Fisik berarti kelihatan bendanya apa? Contohnya kaleng, botol-botol bekas, plastik, itu pencemaran fisik. Pencemaran kimiawi itu berarti zat-zat kimia. Ya, zat-zat kimia. Kalau pencemaran biologis, misalnya yang kemarin tumbuhan, kalau biologis berarti tumbuhan atau makhluk hidup dia. Misalnya alga atau ganggang sangat banyak di air, jadi menyebabkan kadar oksigen di air itu berkurang. Lalu kondisi yang menunjukkan rusaknya lingkungan, kecuali dari gambar, kecuali mana jawabannya ini? Mana jawabannya? Yang di rumah? Seharusnya ya C kan? Misalnya ketik ini. Yang kondisi menunjukkan rusaknya lingkungan kecuali berarti yang baik yang mana? Yang C. Ini kan pohonnya atau hutannya masih rindang. Ya kan? Sedangkan yang A ini tanahnya kering atau kekeringan, yang B itu banjir, yang C itu pencemaran, yang D itu pencemaran udara. Berarti yang kecuali yang C. Oke, ini yang salah. Misalnya buat jawabannya.
Tapi tetap aja kalian. Ada yang jawab yang C, yang D yang benar. Ke-10, yang bukan merupakan upaya untuk penanggulangan kerusakan hutan. Apa? Bukan upaya penanggulangan kerusakan hutan. Mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Oke. Cara pemusnahan sampah yang paling menguntungkan adalah apa? Cara pemusnahan sampah yang paling menguntungkan. Rafa. Adalah didaur ulang. Ya, sampah yang baik didaur ulang. Dihanyutkan jelas salah, ditanam bisa merusak tanah. Kalau dibakar pencemaran udara, ya. 12, derajat keasaman pH opsional yang baik yang adalah nih, kamu salah jawab. Siapa yang jawab di atas 4 di atas 7,5? Derajat keasaman pH untuk air yang baik adalah antara 6,5 sampai 7,5. Siapa yang jawab di atas 7,5? Ini udah basah. Joshua jawab 7,5, di atas 7,5. Bukan di bawah 6,5 dan juga bukan di atas 7,5. Ini jelas kalau di bawah asam, kalau di atas basah. Jadi yang normal adalah 6,5 sampai 7,5. Syarat air yang dapat dikonsumsi manusia adalah, yuk, ini kan yang baru kita pelajari kan? Tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Ini syaratnya benar. Berarti yang kecuali adalah mengandung endapan koloid. Oke, benar. Ini banyak yang benar, 20. Tapi ada yang salah, 2 salah. Ada yang terjebak dengan pertanyaannya. Pencemaran air bisa dicegah dengan cara secara rutin membuang sampah ke perairan, kecuali ya. Kecuali adalah secara rutin membuang sampah ke perairan ini tidak baik. 15. Limbah pertanian yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, jelas pestisida. Oke. Ya. Kita lanjut ke pencemaran tanah kemarin ya. Pencemaran tanah. Oke, semua bisa lihat kan? Ini lapisan tanah. Biasanya kalau terjadi pencemaran tanah, nih, maka lapisan tanah sampai ke bagian horizon B akan rusak. Karena apa? Di sini tempat bagi organisme-organisme pengurai untuk hidup, ya kan? Contohnya apa? Cacing. Itu yang paling banyak tinggal di sini adalah cacing. Kalau misalnya tanahnya tercemar, maka organisme pengurai akan berkurang. Maka membuat kualitas tanah menjadi semakin buruk. Oke. Nah, jenis polutan yang bisa mencemari tanah adalah, coba baca si Chelsea. Miss katakan tadi buka kamera semua kan? Chelsea, Rido. Yang nggak buka kamera, Miss keluarkan dari Zoom ya. Baca Chelsea yang di slide. Polutan. Biopolutan yaitu kotoran hewan, manusia, dan sisa tumbuhan yang dapat berguna menjadi pupuk kompos. Hasil aktivitas pertanian dan perkebunan. Bahan kimia yang dimaksud ialah pestisida, pupuk kimia, herbisida, zat
kapur, kompos, dan lainnya. Biopolutan. Ini adalah jenis polutan yang bisa merusak tanah. Kotoran hewan, manusia, sisa tumbuhan yang dapat berguna bagi pupuk, menjadi pupuk atau kompos. Nih. Lalu ada hasil aktivitas pertanian seperti perkebunan, hasil pestisida dari pertanian, pupuk kimia. Ini pupuk kimia berbahaya sebenarnya. Jadi kalau tanah, bagi petani yang selalu menggunakan pupuk kimia saat mereka bertani, maka lama-kelamaan kualitas tanahnya itu akan semakin berkurang, ya. Maka nanti mereka mau setelah sekian tahun misalnya, mereka berhenti dulu bercocok tanam supaya kualitas tanahnya kembali baik. Kalau mereka paksa menanam kembali, maka hasil tanamannya biasanya tidak semaksimal sebelumnya. Karena apa? Memang kualitas tanah semakin berkurang karena tanahnya selalu diberi bahan-bahan kimia, yaitu hasil pupuk-pupuk kimia, membuat kualitas tanah menjadi kering. Jadi hasil pertanian mereka tidak baik. Maka nanti kalau para petani itu sering misalnya mereka panen jagung, lalu nanti jagungnya itu mereka biarkan saja di ladang. Jadi tidak dikumpulkan atau tidak dibakar. Lama-kelamaan akan menjadi kompos kan. Nah, itu bisa mengembalikan kualitas tanah. Ya, seperti itu. Contoh bahan berbahaya pencemar tanah dan akibatnya pada kesehatan manusia. Nih, kalau tanah tercemar krom dan pestisida, ini adalah bahan karsinogenik, ya, bisa menyebabkan kanker. Timbal, nah kalau timbal dia dapat merusak otak dan ginjal, terutama bagi anak-anak. Lalu kalau tercemar merkuri, bisa juga merusak ginjal. Ini yang parah, tidak dapat diobati. Lalu pelarut yang mengandung klorin, ini bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, iritasi mata, dan iritasi kulit. Nih, dampaknya kalau tanah kita tercemar. Upaya mengatasi pencemaran tanah. Ya, coba dibaca. Siapa? Rafa mau baca. Yang di sekolah Rido. Ya, baca Rido. Upaya mengatasi pencemaran tanah. Rido. Mana Rido? Dengar Miss kayak ini Rido. Mana Rido? Edward baca. Miss katakan tadi kan yang nggak buka kamera, Miss keluarkan satu-satu kan. Nih, Stephen Cleof, Jessica Jane, Carol, Xavier, Winsa. Mau Miss keluarkan satu-satu? Ayo, Xavier baca. Upaya mengatasi pencemaran tanah. Upaya mengatasi pencemaran tanah. Satu, memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Dua, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. Tiga, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai kembali seperti kardus, kain, botol, dan plastik. Keempat, membuang sampah pada tempatnya. Lima, mengurangi penggunaan pestisida buatan atau menggantinya dengan pestisida alami. 6, mengelola limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. 7, mengadakan penyuluhan tentang pengolahan sampah.
Pestisida alami. Oke, terima kasih. Memilah sampah, upaya mengatasi pencemaran tanah. Pencemaran tanah, ya. Jadi awalnya yang bisa kita lakukan adalah memilah sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Seperti yang kemarin udah Miss kasih lihat ya. Kalau kamu punya sampah rumah tangga seperti ini, boleh dikumpulkan menjadi kompos, ya kan? Bagus untuk tanaman kamu yang ada di rumah, misalnya bunga, ya. Letakkan saja di tempat yang terbuka, karena untuk menjadi kompos dia harus cukup oksigen. Lalu menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos, ini yang tadi. Lalu apa lagi? Ketiga, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, kain, botol atau plastik. Misalnya, coba kasih contoh gimana caranya kamu bisa menggunakan kembali sampah. Siapa yang mau? Contohnya apa yang di rumah kamu pakai kembali dia. Misalkan botol, ayo siapa? Ya, Rafa? Kardus kamu pakai untuk menyimpan barang di rumah ya, nggak langsung dibuang ya kan? Ya, yang di rumah. Contoh apa yang pernah kamu lakukan untuk menggunakan kembali sampah? Kalau misalnya, Miss di rumah pakai sabun cair, kan pertama beli pakai botol plastik. Lalu yang kedua kalinya Miss beli yang plastik saja, nggak usah yang botol. Jadi tinggal diisi ulang, ya kan? Tinggal diisi ulang. Ayo coba kamu yang di rumah. Botol plastik dijadiin pot, Miss. Botol plastik dijadikan apa? Pot. Pot, iya. Botol plastik bisa ya dijadikan pot. Bagi yang suka bercocok tanam bisa buat bunga gantung misalnya dari aqua, ya kan? Ayo, siapa lagi? Plastik pas beli makanan disimpan. Ya ini jangan langsung dibuang ya. Terus kamu beli lagi satu bungkus plastik yang baru untuk digunakan. Nih, botol plastik bisa jadi pot bunga, lalu plastik. Botol kosong jadi pot tanaman. Terus apa lagi? Isi ulang air minum. Oh, perhatikan ya. Botol plastik itu nggak semuanya bisa isi ulang air minum. Aqua nggak boleh. Jadi syaratnya itu harus ada tanda segitiga 5. Itu baru yang bisa dipakai untuk isi ulang botol. Coba kamu lihat botol minum kamu. Jadi dia ada seperti tanda segitiga, lalu ada angka 5. Nah, ini yang boleh dipakai berulang kali. Kalau aqua itu tidak ada tanda ini, berarti aqua tidak boleh dipakai lebih dari sekali untuk menyimpan air minum. Tapi bisa dipakai untuk yang lain. Misalnya tempat sabun cuci piring, bisa kan? Tempat sabun cuci piring, ya. Tapi bukan untuk isi ulang air minum ya. Nggak boleh. Nah, oke. Jadi beberapa contoh di kehidupan sehari-hari yang bisa dilakukan. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah kemarin Miss katakan kemana? Ke sungai. Ya. Mengurangi penggunaan pestisida. Atau menggantinya dengan pestisida alami. Nih, bagi petani sih sebenarnya yang ini ya. Kalau mereka terlalu sering menggunakan pestisida, membuat kualitas tanah menjadi sangat menurun. Lalu mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang terakhir, mengadakan penyuluhan tentang pengolahan sampah. Oke. Ada yang mau ditanya tentang pencemaran tanah? Ada yang mau ditanya tentang pencemaran tanah? Ya, Joshua. Apa? Tulang apa? Enggak, karena itu kan akan diurai, ya.
Jadi tulang sisa-sisa manusia atau makhluk hidup setelah terkubur berjuta-juta tahun akan menjadi apa? Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu adalah hasil atau sisa makhluk hidup yang telah mati berjuta-juta tahun lamanya. Jadi tulang-tulang enggak. Ya. Ada yang mau ditanya yang di rumah? Paham pencemaran tanah? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke pencemaran udara. Oke, buka bukunya yang di halaman. Kenapa Joshua minum kalau cepuan? Pencemaran udara. Ayo coba baca si yang perempuan dulu ya. Karina, kuat suaranya. Yang di Slide buku, ya. Miss. Ini yang dari buku kok. Buka bukunya dulu yang halaman pencemaran udara 97 ya. 3. Pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya komposisi udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Zat pencemar udara diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu zat pencemar berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat dengan mata seperti uap air, debu, asap, dan kabut. Serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau akibat langsung. Gas-gas ini diantaranya SOX1, NOx1, CO, CO2, dan hidrokarbon. SOX, NOx, CO, CO2. Ya, pencemaran udara didefinisikan sebagai apa? Sama seperti pencemaran air dan tanah ya, masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke udara. Dan dia itu mengakibatkan berubahnya komposisi udara kita. Dan oleh kegiatan atau proses alam sehingga kualitas udara akan menurun sampai tingkat tertentu, menyebabkan udara tidak berfungsi sesuai yang diperuntukkan. Oke. Zat pencemaran udara katanya diklasifikasi menjadi 2 tipe. Ada dia berupa partikel atau butiran halus yang masih terlihat dengan mata. Ya, kamu bisa lihat di udara misalnya dia. Itu jenis pencemar yang bisa dilihat dengan mata. Satu lagi ada jenis pencemar yang hanya bisa dirasakan melalui penciuman. Contohnya adalah gas yang ada di alam, gas SO, NO, CO, dan CO2. Ya. Apa? Nanti kita belajar ya. Ini kan pencemar udara kan? Ya, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup. Ini tadi pengertiannya. Atau berubahnya komponen udara oleh kegiatan manusia. Sehingga membuat kualitas udara kita menjadi menurun ya. Penyebab pencemaran udara ada apa saja? Ada abu vulkanik, nih hasil letusan Gunung Merapi itu juga termasuk pencemar udara. Asap dari kebakaran hutan. Jelas kan? Asap dari kebakaran hutan. Kalau kebakaran itu akan menghasilkan gas apa? Hasil pembakaran? Hasil pembakaran itu menghasilkan gas karbon dioksida, ya. Lalu asap pembakaran sampah, nih, jelas menghasilkan gas karbon dioksida yang banyak. Lalu asap kendaraan bermotor. Nah, dari asap kendaraan bermotor ini bisa dihasilkan gas monoksida, lebih berbahaya dari gas karbon dioksida, ya.
lalu asap rokok, dan juga asap pabrik. Ya, asap pabrik ini banyak. Nah, mungkin dari asap pabrik ini yang mengandung zat-zat berbahaya seperti zat kimia, sulfur, ya, SO sama NO yang tadi kita bahas. Ya, jenis pencemar udara, dia ada polutan yang dapat dilihat oleh mata. Apa saja coba contohnya? Polutan yang bisa dilihat mata. Berwin Mikael. Polutan yang bisa dilihat mata apa Berwin Mikael? Asap dari pabrik, Hmm? debu, Debu. asap dari kendaraan motor, dan Asap. kabut. Asap kendaraan bermotor. Pernah lihat di jalan sepeda motor yang keluarkan asap sangat banyak? Ya. Itu mencemari udara, ya. Corong kereta api, ya. Jenis polutan ini dia partikelnya lebih besar sehingga di udara masih kelihatan berterbangan, ya. Lalu ada yang katanya jenis pencemar yang hanya bisa dicium. Oke. Ya, dampak pencemaran udara ada yang pertama rusaknya lapisan ozon, pemanasan global, hujan asam, dan menyebabkan gangguan pernapasan bagi makhluk hidup. Iya, pertanyaan si Rafa ya, rusak hujan asam, nanti kita bahas ini. Ini adalah beberapa dampak dari pencemaran udara. Yang pertama rusak lapisan ozon, pemanasan global. Ya. Iya, kalau hujan asam rasanya asam ya iya. Karena dia kadar asamnya tinggi, berarti pH-nya berapa? Di bawah 6 kan? Makanya disebut hujan asam. Ya, kenapa? Joshua? Oke, dampak yang pertama tadi adalah rusaknya lapisan ozon, ya kan? Waktu kita sudah habis. Jadi, nggak apa-apa. Yang pertama rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas atau klor yang berasal dari senyawa CFC. Apa senyawa CFC? Klorofluorokarbon. Ya, jadi lapisan ozon bisa rusak karena ada reaksi dari radikal bebas. Ini unsur klor. Unsur klor ini terbang sampai ke udara dan merusak lapisan ozon kita. Nah, disebutlah dia CFC, klorofluorokarbon. Ini. Dari mana, Miss? Zat klor itu kok bisa banyak bertebaran di udara kita? Ya ini dari banyaknya menggunakan bahan-bahan seperti AC, lemari es, bahan insektisida, parfum. Parfum yang model aerosol yang disemprotkan. Iya, parfum laki-laki itu biasanya. Yang seperti gas. Nah, berupa aerosol. Oke, waktu kita sudah habis. Kita lanjut besok ya. Tentang pencemaran udara. Ya, Miss absen sekali lagi. Bye. Bye. Kelas 7A.